Benar. Oke, teman-temannya di ini ya, diinfokan untuk segera join ya, Dek ya. Baik, Ibu. Oke, saya mulai share screen. Ini kita pertemuan yang kedua ya. Benar, Ibu. Hmm, Bentar, saya lagi slideshow. Oke, sudah terlihat ya slide-nya ya. Oke, sudah terlihat ya, Dek ya, slide-nya ya. Ya, Ibu. Oke, nah kalau kemarin kita belajar tentang IV admixture secara luas ya. Hari ini kita belajar tentang ruangannya, ruangan penyiapan teknik aseptis dan persyaratannya ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja ya Mbak Elvia. Nanti teman-temannya biar ikutan nyusul. Baik, Oke, Ibu. ya. Nah, dalam memproduksi sediaan steril, kita butuh ruangan produksi sediaan steril. Nah, ruangan produksi sediaan steril itu terdiri dari ruang bersih. Ruang bersih ini biasanya tempat untuk meletakkan PIC-nya atau Primary Engineering Control, yang contohnya seperti LAF atau BSC. Kemudian ada ruang antara, airlock. Ruang antara itu ini harus apa? Istilahnya airlock. Jadi kayak eh, udara itu enggak, udara itu pertukaran udara itu harus terjaga ya. Nggak boleh ada pertukaran udara di situ. Kemudian ada ruang penyimpanan obat sama ruang ganti. Ruang gantinya si personilnya untuk memakai APD. Ruang antara nanti kita selanjutnya bilangnya anterum. Nah, kalau dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022, ini ada tentang persyaratan teknis bangunan, prasarana, dan peralatan kesehatan RS, rumah sakit ya, untuk ruangan dispensing sediaan farmasi pencampuran obat suntik. Kalau obat suntik berarti kan steril ya. Bangunannya itu terdiri dari ruangan bersih atau clean room yang sudah beberapa kali kita bahas di awal. Kemudian ada ruangan antara, airlock, ruangan penyimpanan obat, ruangan penyimpanan obat setelah diproduksi maksudnya ya, dan ruangan ganti. Kemudian ru- luas ruangan clean room cukup untuk alat atau mesin pencampuran obat dan area kerja. Mesin pencampuran obat itu LAF contohnya. Kemudian komponen bangunan non porosif, jadi kalau pakai tembok dicat gitu nggak boleh. Atau apa ya? Ya pokoknya tembok itu nggak boleh kan porosif ya, ada pori-porinya. Ruangannya ruangannya itu temboknya harus, misal contohnya adalah permukaannya dilapisi dengan vinil. Kemudian pintu-pintu pada ruangan clean room dan airlock jenis kedap udara. Kemudian dinding pada ruangan clean room. Ya, di sana nanti. Pin- Kemudian dinding pada ruangan clean room dan airlock sebaiknya dilengkapi bidang transparan. Kemudian ada passbox untuk mendistribusikan eh, hasil pencampuran obat tadi ke ruangan distribusi, ke ruang penyimpanan hasil obat tadi loh. Kemudian persyaratannya ruangan itu tadi temperaturnya 22 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Jadi antara 20 sampai 24 derajat Celcius. Kelembapan udara maksimal 60%. Kemudian ini tuh biasanya ada alat yang apa, eh,
dipakai untuk memonitor suhu dan kelembapan. Persyaratan tambahan tata udara clean room, ini tekanan udaranya positif. Ini ingat ya, ini hanya untuk pencampuran sediaan obat suntik. Tapi kalau nanti sudah sitostatika beda lagi, tekanan udaranya harus negatif. Kemudian kelas kebersihan ruangan ISO 7. Kemudian kalau anterumnya ISO 8. Kemudian ada filtrasi dengan HEPA filter, airlock dengan medium filter. Terus pertukaran udara dari luar 2 kali per jam. Total pertukaran udara 20 kali per jam. Intensitas intensitas pencahayaannya 200 sampai 500. Kemudian disediakan kotak kontak daya yang kompatibel dengan mesin, ada colokannya ya. Nama alatnya biasanya yang dipakai adalah LAF, Laminar Airflow. Jadi nggak butuh BSC ya, Laminar Airflow aja sudah cukup. Kemudian ini ruangan penanganan sedia sitostatik. Ini sama dengan yang sediaan obat suntik, cuman bedanya di sini tekanan udaranya negatif. Terus yang ini bukan LAF ya, yang dipakai kalau untuk sitostatik ya. Ini harusnya BSC di sini. Ini salah ini ya, harusnya BSC yang dipakai. Nah, ini ada 3 jenis ruangan untuk dispensing sediaan steril. Kalau sesuai dengan persyaratan, itu namanya clean room suite. Jadi tadi ada clean room, ada anteroom atau airlock tadi, terus ruang distribusi sama ruang ganti. Terus untuk PEC-nya atau alatnya ya, PEC itu Primary Engineering Control, kayak contohnya LAF, ada BSC itu sesuai dengan persyaratan ISO kelas 5, buffer areanya lebih lebih ringan. Persyaratannya dia ISO kelas 7, jadi lebih rendah 2 kelas daripada PEC-nya. Terus ada segregated compounding area. Ini yang dulu itu contohnya misal ada LAF di apotek gitu ya, di IFR atau di instalasi farmasi. Ini PEC-nya ISO kelas 5 persyaratannya. Terus ruangannya nggak ada buffer, nggak ada clean room, nggak ada dia ya. Namanya unclassified space, nggak ada anteroom. Terus tapi kontaminasi levelnya rendah. Jadi dicarikan ruangan yang yang level kontaminasinya rendah, misal sedikit lalu lalang orang atau debunya ini ya ada penyaring debu seperti itu. Terus kalau yang ambient air ini misal contohnya di ruang perawatan, di ruangannya pasien ya. Ini khusus obat-obat yang immediate use. Jadi tidak boleh disimpan. Maksimal BOD-nya adalah 4 jam. BOD berdasarkan sterilitas ya, itu 4 jam. Jadi misal di ruangan tersebut butuh koreksi KCl, nih butuhnya segera nih. Nah, boleh itu pakai ambient air karena dia segera digunakan atau immediate use. Dalam prakteknya, kalau di rumah sakit itu yang paling banyak digunakan adalah ini, ambient air, karena PEC-nya itu masih terbatas, LAF-nya itu masih terbatas, karena mahal ya, dan perawatannya lumayan. Jadi kebanyakan di rumah sakit untuk IV admixture, untuk pasien itu pakainya ini, ambient air, dan dia harus segera digunakan, tidak boleh disimpan. Seperti itu. Nanti kalau misalnya kalian ada pertanyaan, lah ini kan sudah saya simpan di kulkas, masa hanya 4 jam BUD-nya? Harusnya bisa lebih lama. Nah, jawabannya enggak ya. Karena BUD itu bukan berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan eh, ruangan pencampurannya. Kalau ruangan pencampurannya tidak terkontrol, nah ini ya akhirnya BUD-nya ini BUD-nya pendek meskipun disimpannya di kulkas. Beda lagi kalau misalnya ruangan pencampurannya terkontrol di kulkas, disimpan di kulkas akan lebih lama dia BUD-nya dibanding di suhu ruang. Nah, nih akan saya jelaskan satu-satu apa itu clean room. Clean room itu adalah ruangan bersih ya.
di mana eh, partikel udaranya itu terkontrol. Nah, clean room itu dipakai untuk eh, apa itu namanya? Meletakkan PEC-nya, meletakkan alat yang untuk mencampur si sediaan hmm, mencampur sediaan admixture-nya tadi, gitu ya. Nah, jadi di sini clean room itu terkontrol partikel debunya, airborne partikel, kemudian apa ya mikroba pasti dan kontaminan-kontaminan lain. Dia juga memperhitungkan beberapa parameter, misalnya suhu. Kalau tadi di persyaratannya di PMK nomor 40 tadi itu suhunya 20 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian humidity, kelembabannya kurang dari 60% tadi ya. Terus tekanan. Nah, ini tekanannya tergantung itu. Dia dipakai untuk sitostatika atau untuk sediaan IV admixture biasa. Kalau misalnya untuk sediaan suntik, untuk IV admixture biasa ya, bukan sitostatika, tekanannya harus positif. Kenapa? Karena supaya lingkungan sekitar itu tidak mengkontaminasi sediaan, tidak mengkontaminasi clean room-nya. Kan kalau udara itu bergerak dari tekanan positif ke negatif ya. Nah, tujuannya itu supaya udara sekitar tidak mencemari sediaan atau mencemari ruangan. Seperti itu, tapi beda lagi tekanan udara pada clean room yang dipakai untuk sitostatika. Itu tekanannya positif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya si sitostatikanya ini tidak mencemari sekitarnya. Fungsi utamanya clean room itu melindungi produk di sana di kamarmu di atas lemari. Buat tadi tanya ayah dari. Kemudian untuk melindungi produk ya fungsinya clean room itu ya. Ke udah ini sesuai British Standard. Nah, ini gambarnya, desainnya atau gambarnya ya. Tujuannya tujuannya desain seperti ini adalah meminimalkan kontaminasi dan akumulasi partikel dan memudahkan untuk dibersihkan. Di sini ada ruang persiapan. Biasanya di sini ada ruang ini ya, apa ruang ruang persiapan yang mau masuk si ini apa ruang penyiapan sediaan steril. Di sini ada pintu masuk, ada ruang bahan baku, terus di sini ada ruang ganti pakaian. Wastafelnya ada di sini ya. Dia cuci tangan dulu, ganti baju. Terus ini ada ruang antara yang tadi airlock tadi ya. Harus kedap udara di sini, kemudian masuk di ruang steril. Ruang steril di sini ditempatkan si PEC-nya biasanya, LAF atau BSC-nya. Seperti itu. Nah, setelah dari clean room kita ada anteroom atau airlock tadi. Anteroom ini persyaratannya ISO 7 atau ISO 8. Dia lebih rendah daripada ISO 5, di mana semuanya lebih terkontrol ya. Kalau ISO 7 atau ISO 8 ini lebih longgar. Anteroom digunakan untuk ruangan transisi. Transisi dari personil atau material, bahan-bahan ya maksudnya ya berarti. Kemudian hmm, tujuannya kok dia itu harus airlock adalah mengurangi atau mengkontrol kontaminasi. Nah, ini ada dua kan tadi, ada ISO 7 atau ISO 8. Kalau ISO 8 itu digunakan untuk non-hazardous, jadi untuk injeksi biasa ya. Kalau kelas 7 untuk obat-obat yang hazardous atau sitostatik. Ini nanti akan beda di tekanan udaranya. Oke, nah ini kalau buffer room
Ini ISO 7 kalau LAF atau PEC-nya, tempat untuk campurnya, ini harus ISO 5. Nah, engineering control. Ini ada yang namanya primary engineering control. Ini adalah device ya atau alat alat yang didesain untuk meminimalisir pekerja dan lingkungan ketika handling obat-obat injeksi steril. Kemudian ini contohnya ya LAF, PSC nanti di belakang ada banyak jenis-jenisnya. Intinya di PEC ini eh, ruangan yang ini ya yang paling steril ya, paling steril, terus kontaminasinya paling sedikit. Kemudian kalau ada yang namanya secondary engineering control. Ini ya yang banyak. Ini adalah secondary engineering control, itu yang tadi saya bilang clean room. Ini adalah ruangan di mana primary engineering controlnya itu diletakkan. Jadi ini secondary engineering control itu yang clean room tadi. Ada yang namanya supplemental. Ini untuk mengkontrol tambahan proteksi. Nah, ini ada beberapa jenis dari kabinetnya, beberapa jenis dari PEC-nya ya. Ada yang namanya isolator, ada yang namanya BSC. BSC itu Biological Safety Cabinet, terus ada Chemical Fume Hood, ada Clean Bench. Kalau untuk sediaan injeksi biasa intravena cukup di sini Clean Bench. Kalau untuk yang mulai hazardous di sini ya. Ada BSC, ada Chemical Fume Hood, ada isolator tergantung nanti sifat-sifat dari sitostatikanya. Kalau Clean Bench ini ada LAF. LAF itu ada dua horizontal sama vertikal. Ini dibedakan berdasarkan arah aliran udara. Kalau horizontal berarti aliran udaranya horizontal. Kalau vertikal berarti ya aliran udaranya vertikal. Kalau horizontal itu berarti otomatis aliran udaranya ke petugasnya ya, kan horizontal. Dari alat terus langsung ke petugas. Biasanya kurang disukai biasanya ya. Kalau yang vertikal tapi tergantung 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 petugasnya sih sama tergantung obatnya. Kemudian kalau LAF vertikal itu dari bawah ke atas aliran udaranya. BSC ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Terus kalau yang kelas 2 ada type B1, type B2, terus ada type A2 sama type A1. Ada beberapa tipe ya berarti ya, ada 4 tipe. Nah, ini LAF. Ini eh ini kan namanya LAF ya, Laminar Airflow Cabinet. Tadi kalau laminar airflow cabinet ini digunakan hanya untuk obat-obat suntik biasa, mau kayak rekonstitusi, mau pencampuran dua obat, pengenceran, atau TPN. Nah, itu pakainya LAF. Artinya untuk sediaan-sediaan yang tidak berbahaya atau sediaan-sediaan yang tidak mengandung apa nih, chemical fume. Hmm, asap ya, asap kimia gitu ya. Nah, di sini LAF itu melindungi produk ya. Dia tidak melindungi personilnya karena di sini tekanannya apa tadi positif ya, otomatis udara akan ke arah yang lebih negatif seperti itu. Jadi kayak mungkin kalau ada debu, ada uapnya obat ini ke petugas. Kalau yang horizontal nih. Nah, kalau yang ini yang vertikal. Ini ke bawah. Tapi kalaupun dia ke bawah kan pasti nanti dia menggok ke petugasnya. Jadi nggak ada personal protection. Ini ada yang horizontal versus vertikal. Kalau yang vertikal ini manfaatnya nggak ada blocking yang disebabkan oleh objek yang besar. Jadi kan dia dari atas langsung ke bawah kan nggak ada blocking kan. Kalau dari sini kan ada blocking ya. Udaranya nabrak sediaannya. Kemudian tidak menghembuskan udara langsung ke petugas. Terus enggak. Tapi ke tapi
kerugiannya nggak ada proteksi ke personilnya, tapi dia proteksi ke produknya. Karena kan aliran udaranya tuh dari dalam keluar ya, kayak gini itu dari dalam keluar ke petugasnya. Ini juga dari dalam keluar lah, seperti itu. Jadi aliran udaranya bukan dari luar ke dalam. Kalau yang keuntungan dari yang horizontal laminar airflow ini lebih mudah untuk meletakkan objek yang sensitif dekat dengan HEPA filter dengan saringannya. Kemudian tidak meniupkan debu langsung ke objek yang sensitif karena kan dia dari sini ke sana ya keluar ya. Kalau yang dari atas kan langsung ke bawah. Nggak ada personal protection tapi ada product protection sama. Pada dasarnya mau horizontal ataupun vertikal tetap aja dia nggak ada personal protection tapi ada product protection. Nah ini ya. Ini yang tipe horizontal. Ini nih, ini di sini blowing air-nya, menghembuskan udaranya itu dari sini. Kalau yang horizontal, jadi kan langsung ke ini petugas. Biasanya di sini kan nggak ada kacanya kan, dia langsung wush 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 gitu Pak. Obat-obatnya kan di sini kan. Di sini ada pre-filter, B exhaust HEPA filter nih exhaustnya, C eh, panelnya ya. Kemudian kalau yang ini yang vertikal, yang dari atas ke bawah. Nah, kalau dari vertikal ini dia dari atas. Nah, di sini ke petugasnya cuman sedikit ke bawah itu pun atau juga ke alatnya lagi. Jadi menguntungkan yang mana? Biasanya lebih dipilih yang tipe vertikal karena nggak menghembuskan udara langsung ke wajahnya petugas seperti itu. Nah, BSC adalah Biohazard Safety Cabinet. Itu Safety Cabinet sama aja ya. Jadi intinya BSC ini adalah alat untuk mencampur sediaan yang berbahaya. Sediaan-sediaan yang berbahaya, yang biohazard ya. Ini sama aja persyaratannya. Makasih. Persyaratannya sama aja harus ISO kelas 5, harus steril ya. Partikelnya juga dihitung. Kemudian dia aliran udaranya itu vertical down dari atas ke bawah. Jadi nggak langsung ke operator. Nah, ini sistem aliran udara yang tidak disirkulasi kembali tetapi langsung dibuang ke atmosfer. Ini yang BSC kelas 1 setelah melewati HEPA filter. Ini agak berbahaya ya karena kalau misalnya untuk yang ada uapnya eh, akan terkontaminasi. Nah, ini gambarnya dari samping. Di sini biasanya ada kaca nih supaya obatnya tuh cuma di sini. Ini tekanannya negatif. Wes di sini ada pembatasnya, terus masuknya lewat kayak apa ini namanya sarung tangan gitu, lubang sesuai sarung tangannya. Udaranya tuh nggak keluar ke personil, nggak keluar ke tempatnya personil di sini. Meskipun di sini tekanan udaranya lebih negatif, di sini lebih positif kan nggak ada sedikit sekali kemungkinan dari dalam mengalir keluar ya, tapi pengamanannya berlapis dia ya. Jadi di sini nggak ada tempat yang lubang, jadi udaranya nggak bisa keluar. Ini tampak samping. Ini kan positif pressure nih, di sini negatif pressure. Ini ada penyaring udaranya HEPA filternya tampak samping, yang ini tampak depan dan di sini ada ini settingnya ada dua petugas di sini. Tangan kiri kanan petugas satu, tangan kiri kanan petugas dua. Jadi ada dua orang di sini sedang menyiapkan sitostatika. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada BSC kelas 2 tipe A1. Di sini tidak cocok digunakan untuk sediaan yang eh volatile toxic chemical. Jadi bahan kimia yang mengandung racun. Racunnya bisa menguap ya, volatil atau volatil radionuclide.
Ini ada banyak HEPA filternya, ada beberapa lapis. Di sini ada HEPA filter, di sini ada HEPA filter, baru nanti udaranya keluar. Seperti itu. Tetap yang di sini harus lebih negatif daripada yang di luar, supaya partikel tetap di sini. Kemudian yang ini BSC kelas 2, ini yang dipakai untuk volatile toxic chemical. Ada kanopi exhaust-nya ya di sini ya. Kanopi exhaust-nya ini buat menyaring yang volatil tadi, bahan-bahan kimia yang mudah menguap tadi itu. Jadi bahan kimia yang mudah menguap tadi nggak mudah keluar. Jadi disaring dulu di kanopinya ini. Ini ada BSC kelas 2 yang tipe B1. Ini digunakan untuk volatile toxic chemical dan sedikit jumlah radionukleid. Kalau yang BSC kelas 2 tipe 2 ini volatil toksiknya banyak nggak apa-apa, masih bisa. Ada HEPA filter saringan-saringan ya. Seperti itu disaringnya berlapis. Nah, ini BSC kelas 3. Ini closed system, udara disaring 2 kali. Sebelum keluar, sebelum keluar dia disaring 2 kali dan udaranya ini diinsinerasi. Jadi ini artinya closed system tuh nggak ada udara atau partikel yang dari dalam sini keluar ke atmosfer atau ke ruangan tuh nggak ada karena di sini langsung dimusnahkan, diinsinerasi itu. Nah, jadi ini BSC kelas 3 yang paling, sorry, sorry. Yang paling aman ya. Ini ada beberapa ringkasan dari beberapa tipe kabinet. Kalau yang chemical fume hood, ini ada personal protection. Product protectionnya nggak ada, environment protection nggak ada. Jadi ini nggak dipakai untuk yang volatil ya. Kemudian clean bench atau LAF tadi, laminar airflow, kan namanya clean bench ya tadi ya. LAF baik yang vertikal atau yang horizontal, dia nggak ada personal protection, tapi dia ada produk protection. Nah, diharapkannya produknya ini tetap steril, nggak ada kontaminasi dari petugas. Kalau eh, ini soalnya dipakainya untuk yang ini ya, untuk obat-obat yang nggak hazardous, nggak sitostatik, nggak berbahaya. Kalau BSC kelas 1 ada personal protection, nggak ada produk protection, tapi ada environment protection. Kalau BSC kelas 2 ada personal protection, ada produk protection, ada environment protection. Ini sama BSC kelas 3 juga, isolator juga. Cuman yang membedakan nanti tadi ada kanopinya BSC kelas 2 ya. Kalau yang BSC kelas 3 tadi ada inseneratornya. Jadi kayak closed system. Artinya yang sudah masuk di kabinetnya itu nggak akan keluar lagi. Maupun baik itu uapnya atau serpihannya, debunya itu nggak akan keluar. Jadi untuk ringkasan dari device-nya ada di sini ya. Kabinetnya di sini. PEC, namanya PEC ya, Primary Engineering Control. Chemical Fume Hood, Clean Bench, BSC kelas 1, BSC kelas 2, BSC kelas 3 sama isolator. Kalau untuk sedia injeksi biasa cukup pakai Clean Bench, kalau yang bahan-bahannya berbahaya pakai BSC. Mau BSC kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 nanti disesuaikan dengan sitostatiknya. Oke, ada yang ditanyakan untuk kuliah hari ini tentang ruangannya? Ini kayaknya lebih mudah dipahami daripada yang kuliah yang awal tadi karena sudah jelas. Mungkin yang agak susah itu kayak menghafalkan istilah-istilah ya. Tapi sebetulnya itu kan ya tinggal ngafalin aja kan. Tapi maksudnya udah jelas gitu loh. Bedanya clean room, terus ante room, terus primary engineering control itu terdiri dari apa aja. Itu kan jelas kan, gampang. Uh, intinya ada dua. Produk safety sama uh, personal safety. Kalau yang produk safety pakainya yang clean bench atau LAF. Kalau yang mau personal safety ya pakainya yang BSC. Oke, baik. Jika nggak ada pertanyaan, saya boleh izin leave. Diem ya. Oke, ada yang ditanyakan mungkin?
Belum Belum ada, ada Ibu. ya. Hmm. Kalau misalnya ada, nanti boleh ditanyakan di pertemuan berikutnya. Nih, masih banyak kok. Baik, hari ini lengkap ya sepertinya ya. Lengkap ya Mbak Elvia ya. Lengkap, Ibu. Oke, terima kasih. Baik, atas partisipasinya, saya ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi minggu depan ya, Dek ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Nanti, PPT-nya kemarin belum saya kirim ya, Mbak Elvia ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Ibu. Oh ya, nanti saya diingetin ya, Mbak ya. Sama PPT yang ini juga ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, saya live ya.